Iya. Aduh, keren banget. Langsung aja bang, duduk. Aduh, makanannya dikit banget cuy. Aduh. Oke, apa kabar Bang Bernat? Duh, klasik banget. Emang nggak mau Baik. ditanya kabar lu? Baik. Emang ada yang nanya kabar lu? Ada dong. Lu ceritain dong. Lu itu seperti apa Aduh, orangnya? ceritain dong. Gue Iya, ngelamar lu kerja cerita. nih, ngelamar kerja banget. Lu cerita lu itu orangnya seperti apa? Perkenalan dulu. Kenalan nggak? Biar semuanya kenal. Nama gue Aldi Marcel sebenarnya. Aldi Marcel Bernat Immanuel Pasari. Gimana nama baptis? Immanuel nama baptis cuy. Umur lu berapa bang? 3.000 Itu duit apa? 26 deng bohong. Lu berapa bersaudara bang? Berapa saudara? Gue paling bingung gue kalau ditanya berapa bersaudara. Iya, Kalau bersaudara 2 sih. 2. 2 dong. Lu udah benar-benar siap nih? Menghadapi segala tekanan. Siap banget coy. Gue tadi di motor udah mikir-mikir gue mau ngomong apa ya. Kita bahas topik Relationship. Relationship gimana tuh? ya menurut lu. Menurut lu pribadi, hubungan sesama manusia itu kayak gimana sih? Yoi. Apa ya? Hubungan timbal balik lah yang jelas. Yang kalau dibilang apa relationship berhubungan tuh menurut gua ada apa harus ada timbal balik. Kayak lu ngobrol sama dia, lu punya perhatian sama dia, terus dia perhatian balik, itu menurut gua udah hubungan sih. Tuh. Kalau misalnya lu sekedar say hi bukan hubungan lah. Mau dibilang lu misalnya teman sekelas, teman segereja. Berarti hubungan yang ideal itu yang timbal balik. Iya, yang ideal. Gila bahasa lu. Tapi ngomongin soal hubungan, gue mau bahas yang ringan-ringan dulu sedikit. Lu sama keluarga lu, hubungan lu bagaimana? Baik sih, cuman kan kadang-kadang kan kalian yang bikin kayaknya hubungan keluarga saya runyam. Tidak seperti itu. Iya, gue ngerasanya gue baik-baik aja karena kalau gue ke orang apa, gue ke keluarga gue ya dan keluarga gue ke gue tuh baik-baik aja. Cuman antara keluarga gue sih tidak tahu. Kalau ke gue sih baik-baik aja. Berarti itu nggak ideal dong. Buat mereka, kalau buat ke gue sih ideal-ideal. Berarti lu udah merasa apa yang mereka kasih kalau itu udah baik. Baik lah, Apa yang lu berikan ke mereka juga sudah sangat baik. tidak juga. Kenapa? Apa ya? Enggak sih, kan kadang-kadang kan pasti kalau di keluarga lu kan pasti ada yang ekspektasi sama lu tuh gede. Apalagi gua tuh kalau di Batak kan laki-laki paling diinin apa? Dibanggakan. Ya, mungkin itu kali gua ngerasa gua belum ngasih sepenuhnya timbal balik yang Ideal. ideal. Yang ideal tadi yang menurut lu maksudnya. Iya, timbal balik yang sepadan lah. Oke. Tapi menurut lu, apakah orang tua lu ataupun keluarga lu itu masih punya ekspektasi harapan yang sama seperti sebelumnya ketika lu berumur 17? Udah kagak sih kayaknya. Kayaknya udah apa ya, pasrah apa. Karena gini men, gue dibilang bandel banget enggak. Gue tuh selalu nurut orangnya sama keluarga gue tuh kayak masuk sini ya terbukti dari gue mau kuliah apa gue nurut karena kan gue nggak sampai apa namanya gue nggak mau kuliah di sini, gue mau di tempat lain, kalau nggak mau gue nggak kuliah nggak gitu kan. Gue nggak nuntut banyak, Mereka menuntut banyak ke lu. jadi PNS doang. Oh gitu. Itu doang yang dituntut ke gue tuh jadi PNS. Tapi lu passion lu bukan di situ. PNM gue Apa itu? gak tahu juga. Selama 26 tahun lu hidup, menurut lu berpengalaman apa sih dalam hal berhubungan sama orang ya? Persentase 1 sampai 100 lah. Kalau presentasi 1 sampai 100 70 kali ya. Berarti lu Pengalaman gue tentang mengenal orang atau berhubungan sama orang Iya. lain berarti lu cukup pede istilahnya lah ya. Iya. cukup. Cukup. Buktinya gue dapet temen maba yang nggak tahu umur gue sebenarnya. Serius. Mereka 2014 2015 apa lulusan 2014 2015 dibilang tua cuy. Tapi kagak ada yang umur segitu. Tapi itu sensitif men untuk kelas karyawan yang ngomongin umur. Percaya sama gue. Gue sih sebenarnya kalau pada tahu umur gue sih Selalu kan, tapi ada beberapa orang. Untungnya gue kurang lebih 2 tahun bergabung sama kalian kan, jadi gue berasa muda, dilihat orang juga muda. Lu aja pernah dibilang abang gue kan? Iya. Gue boros banget.
Berarti kalau kita bergaul dengan orang yang lebih tua, kita berasa tua. Iya gitu. Gue waktu lulus dari SMA, teman gue nggak terlalu banyak yang seumuran, terus lebih banyak yang lebih tua-tua kan. Jadi pemikiran gue tua juga sih. Tapi gue ngerasa nggak bebas kalau pemikiran gue tua. Gini loh, gue bergaul sama yang tua, tapi gue ajakin biar sejajar sama gue, ngerti gak? Kayak gue bercanda sama kalian dah. Itu teman kantor gue yang jauh di atas gue ajak bercandanya sama kayak gue ajak bercanda kalian. Gue ngerasa gue nggak bisa dewasa cuy. Gue tuh masih kayak anak-anak, gue masih pengen main. Itu makanya gue bilang presentase cara gue bergaul, gue berinteraksi, berhubungan dengan orang lain cuma 70 karena ya itu gue nggak bisa yang main sama umur mereka. Gue gitu, ini kayak orang cocok nih bercanda sama gue kayak gini, temenan, mau yang lebih tua atau yang lebih muda gitu. Tapi itu ngelebihin ekspektasi gue men, 70. Kenapa? Karena ya gak apa-apa, gue nebak aja. Gue kira di bawah itu, tapi ternyata hampir. Mungkin kalau gue bener nutup pertemanan tuh waktu gue SMA sih. Gue tuh bener-bener kagak mau main karena gue nggak dibolehin main, makanya gue nggak mau main gitu. Paham? Itu pas masuk SMA. Pas SMA, bukan pas masuk, pas sudah masa-masa orang dimana orang nikmatin masa SMA. Gue justru nutup diri karena dibiasain gue nggak boleh main. Jadi pulang sekolah nih jam 12, ada pelajaran tambahan sedikit, jam setengah 1, jam 1 gue udah ditelepon, di mana lo nggak pulang-pulang, gituin gue. Pembawaan orang tua lu ke lu itu emang kayak gimana sih? Kalau orang tua, gue nggak pernah tinggal lebih dari 5 tahun sama orang tua gue kayaknya. Seingat gue umur gue 3 atau 4 tahun itu gue tinggal sama nenek gue, opung baru. Selesai dari situ tinggal sama orang tua gue setahun, udah mulai masuk TK gue sama opung doli opung cowok. Udah TK kelas 1 balik ke bokap nyokap, kelas 2 pindah lagi ke opung gue yang di Klender itu. Gue sekolah di sono kelas 2, kelas 3 iya benar kelas 2, kelas 3 gue sama opung gue. Nah kelas 4 pindah lagi gue sama om gue yang ini, yang beragama beda dengan kita. Berarti lu sempet tinggal sama orang tua lu ya? Tapi gak pernah lebih dari apa? Gak pernah lama. Gak pernah lama. Gue ngerasain sih gitu, yang seingat gue. Lu masih bersyukur kan? Gimana gak bersyukurnya? Ya kali aja, soalnya banyak di luar sana. Yang gak bersyukur? Ya gak bersyukur, dia gak, misalnya karena punya hubungan yang gak baik antara dia dengan orang tuanya, orang tua dengan dia, ya jadi nakal, jadi salah jalan. Gue gitu. Biasanya kalau ada orang asing tinggal di rumah lu, mau dia saudara apa bukan, pasti lu ngerasa gak nyaman kan? Iya. Kalau gue sih ngerasanya gitu, gue gak nyaman. Walaupun yang gue tinggal ini, om tante gue ini orangnya baik banget cuy. Dia tuh kayak nganggep gue bener-bener ya anak dari mereka gitu. Sampai gue aja tuh selalu dibelain daripada kakak gue. Kakak gue yang notabene-nya tuh anak kandung mereka sendiri. Cuman ya gimana ya, namanya bukan bokap lawan. Makanya gue sering cerita tuh, gue cabut-cabutan tuh 2 bulan sebelum UN gue cabut, 2 bulannya itu gue cabut. Di situ gue ngerasa apa ya, mereka ngizinin gue main kalau gue udah sekolah, pulang dulu ke rumah baru gue main lagi. Dulu itu gue kagak punya motor, belum zaman-zamannya banyak pakai motor kan, pakai sepeda. Gue nggak punya sepeda, gue nggak punya motor, dipakai kakak gue. Jadi gue jalan kurang lebih, ini percaya nggak percaya, gue jalan tuh 8-10 kilo dari rumah gue ke sekolah. Kalau gue pulang, kalau pagi gue diantar kan aneh aja gitu ya. Gue pulang dulu terus gue main, ya gue sore di jalan, teman gue udah pada balik, gue masih pengen main kan gitu. Jadi gue ngerasanya gue nggak bebas nih, langsung terpikir cabut-cabutan. Di situ sih gue ngerasa diomelin kan, kenapa pulang sore ya gue bilang ya gue nggak nyaman di rumah. Karena mungkin mereka canggung juga ngajak gue ngobrol atau gimana, gue nggak ngerti kan. Mereka kerja juga, kalau mereka pulang kerja gue di kamar gitu. Makanya gue ngerasa balik kan, tadi gue bilang gue bandel banget dulu tuh. Kayak lu bukan orang tua gue, ngapain ngatur-ngatur lu. Terus gue juga kalau berada di sekitar mereka ya gue nggak nyaman. Berarti lu ngerasa nyaman lebih tinggal sama orang tua lu? Nggak tahu, karena gue nggak pernah ngerasain itu ya. Jujur aja gue bahkan nggak inget kapan gue tinggal sama mereka. Gue tinggal sama mereka itu
kemungkinan karena seingat gue TK, gue inget lah masa-masa gue TK, gue tinggal sama opung Doli. Nah, sebelum gue tinggal sama opung Doli, gue flashback lagi, gue pernah tinggal sama opung boru gue dalam keadaan gue belum sekolah. Sama sekali gue nggak pernah kepikiran gimana rasanya tinggal sama orang tua sendiri, nggak pernah. Makanya gue kalau ditanya berarti lu merasa nyaman tinggal sama orang tua, nggak tahu, gue bahkan nggak tahu rasanya itu kayak gimana. Nah bang, kalau ngeliat pengalaman lu sempet bandel, kira-kira ada hubungannya nggak? Maksudnya ada korelasinya nggak sama hubungan yang ideal tadi? Menurut lu bisa nggak sih dibilang kalau hubungan lu sama orang tua lu misalkan nggak maksimal daripada menurut pandangan lu? Iya, karena setelah gue tinggal sama om tante gue, bokap gue tuh jarang nunjukin gue jujur deh. Kayak mereka datang buat say hi aja tuh jarang. Seingat gue tuh jarang banget. Emang sih gue kalau dulu tuh tiap minggu, tiap Sabtu gue emang diajak pulang ke rumah katanya gitu kan. Cuman ya gue pulang dijemput malam, gue berangkat sore. Misalnya nih Sabtu malam gue dijemput, Minggu sore gue udah harus balik lagi ke rumah opung gue. Kan Seninnya gue sekolah. Jadi gue nggak bisa ngerasain interaksi sama mereka gimana, ajak ngobrol sama mereka gimana, ngobrol sama mereka gimana, enggak. Jadi kayak gue nggak ada teman cerita, gue mau cerita sama siapa? Itu ideal nggak menurut lo? Ya, jauh lah. Kan gue bilang hubungannya ideal itu kan ada timbal balik. Sementara timbal aja gue nggak ada nih, timbal aja nggak ada, gimana mau balik ya kan? Ada nggak sih hal yang paling lu ingat atau istilahnya membekas deh di lu yang berkaitan sama hubungan atau berinteraksi dengan orang gitu, yang paling lu ingat atau membekas gitu? Gue ingat waktu gue lagi bandel-bandelnya, gue lost banget tuh, kayak gue ngerasa gue gak nyaman, yang tadi gue bilang gue cabut-cabutan. Ada satu momen itu gue ketemu teman-teman gereja, itu jujur gue di situ gue berawal, gue punya teman, gue bener-bener real ya, itu teman kayak mereka ngajak gue ngobrol gitu, cerita ya, sharing kayak kita biasa tuh. Jadi gue ngerasa gue punya teman cerita, gue punya teman main. Dan waktu itu tuh ya gue main sama mereka doang, walaupun cabut-cabutan gue tetep. Cuman gue jadi lebih punya tujuan gitu, gue jadi pengen pulang ke rumah, gereja dekat rumah, lingkungan situ juga. Jadi gue kalau ke rumah gue punya teman main gitu, jadi gue pengen balik ke rumah dulu. Terus ada sedikit yang pulih lah. Iya, dari itu berasa banget gue. Nah itu juga pertama kali gue pelayanan sih. Gue pelayan. Sebelumnya enggak, gue belum pernah ikut pelayanan sama mereka. Gue diajak pelayanan. Di situ sih gue mulai awal. Ternyata gereja asik coy. Bagaimana sikap lu ketika lu dihancurkan oleh orang-orang terdekat lu? Gue ngerasa kalau diacuin itu sih saat gue ngelakuin kesalahan gue sendiri. Saat gue selesai lulus SMA, gue bener-bener gue nggak bebas milih kan, gue nggak bebas milih kemana. Akhirnya mereka ngasih gue kuliah, ya gitu, gue empot-empotan. Cuman di depan mereka ya gue kuliah, gue baik-baik aja, kayak ada tugas gue kerjain, ada apa gue pura-pura nanya, bukan nanya beneran, sok-sokan gue ada tugas, gue ada apa. Terus saat panik tuh kayak pas ini udah waktunya gue lulus, kan gue belum mau ngapain sih, pura-pura bikin skripsi ya kan, TA bukan skripsi sih kan, D3. Akhirnya orang kampus nelpon, kan nomor telepon yang dituju itu nomor tante gue ya, telepon, kalau nggak bayar DO. Itu parah banget sih, itu bener-bener gue tahu nih, wah orang kampus nelpon nih pasti nih. Gue kabur cuy dari rumah. Berapa hari tuh? 2-3 hari gue cabut dari rumah beneran. Itu gue cabut, tapi keluarga gue nanyain gue terus, di mana apa pulang aja, nggak diomelin kok. Kagak dong, gue pulang lah kan. Gue pulang itu karena gue inget adik-adik gue sepupu gue tuh, si Samuel tuh gue inget dia aja tuh. Wah kan gue tahu kondisi dia tuh kurang lebih sama gue. Iya. Kalau gue pergi dia masih apa, nggak ada lagi yang ngerti dia kan. Akhirnya gue pulang setelah orang-orang keluarga gue ngomong segala macam, gue pulang seminggu sih aman, dibaik-baikin. Wah selanjutnya udah gue bener-bener diacuhin. Gue tuh bener-bener kayak udahlah nih anak nggak ada harapan,
Wah itu hancur banget sih gue tuh, parah banget. Apa istilahnya kayak lu minggu-minggu awal. Iya, kayak dia baik banget ya. Ini Udah, jatuh. kan dulu kan gue masih punya warnet tuh, Hmm. kayak udah main aja, main santai. Wah, selanjutnya kayak biasanya kan ya kayak hal kecil lah, gue dimintain tolong buat nganterin adik gue si Joy ke sekolah, kagak pernah lagi. Kayak udah aku aja yang nganter. Nggak usah nggak apa-apa. Gue jadi kayak ngerasa gue nggak berguna banget kali ya. Itu tuh tahun 2017-2018 kali ya, pokoknya sekitar tahun segituan lah. Itu udah parah banget sih. Nah dan itu juga momen benar-benar gue kayak seakan-akan dunia runtuh, nggak gitu sih. Lost hope. Iya kayak gue tuh bener-bener di rumah main warnet, makan, tidur, udah gitu doang kerjaan gue, nggak ada apa-apa lagi. Gue nggak pernah disuruh bersihin rumah, gue nggak pernah disuruh bersihin ini, nggak pernah diajak ngobrol aja nggak pernah gue. Opung gue dateng biasanya ngata-ngatain gue kalau gue tiduran, diem aja dia. Di situ gue, omelin kek, biasanya gue benci diomelin ini, omelin kek, ngajak ngomong kek apa, wah itu bener-bener ya momen Nusuk terburuk kayak sih. nusuk banget. Iya diajukin. kayak nggak dianggap Iya. gua. Tapi lambat laun mereka menerima kekurangan lu. Nggak mereka nggak berpikir gitu sebelum gua ada act-nya gitu, kayak gua ya harus melakukan hal yang harus gua lakukan, dan itu terjadi pas hati bapak Apa itu? Yang pikir. retret. Oh, retret. Oke. Jadi bokap gua bilang, lu daripada nggak jelas gitu ikut nih retret. Dulu gue tabu banget, retret apaan sih, retret udah ikut aja. Tadinya gue nggak mau, gue nggak tahu orangnya, ini siapa lagi nih yang gue kenal. Bokap gue bilangnya orangnya seumuran kok sama lu semua gitu kan dia ngomong nyantai gitu. Oh ya udah deh, gue terobos aja. Pas gue ibadah pertama kali, mau seumuran dari mana, bocil cuy, bocil. Di situ gue bilang nggak mau orang anak-anak kayak gitu, masa gabung sama ini bocil-bocil. Terus mau ngapain di rumah digituin kan mau buka gue. Ya bener juga sih, gue nggak ngapa-ngapain. Ya udah akhirnya ikut tuh retret hati bapak. Kan di situ tuh yang dibahas ini kan seorang ayah ya. Iya. Itu gue inget lebih ke banget itu. tuh, lebih ke penekanan peran Bapak di dunia sama bapak yang. Nah ya itu tuh gue banyak hal yang kosong dari hidup gue tanpa gue sadari bokap gue ternyata berperan. Iya. Kayak waktu gue cabutan waktu SMP, ternyata bokap gue malam-malam dateng minta maaf sama om gue. Itu gue nggak tahu tuh. Terus bokap gue, ini pernah bokap gue juga cerita tuh, dia kecelakaan tuh yang palanya kebelah, nggak meninggal. Itu terus dia pokoknya udah last word gitu lah sama keluarga, jagain Bernard. Wah Pesannya itu di ya. pesennya itu aku sedih banget sih itu pas denger. Ternyata ada satu orang yang gua anggap nggak ada, ternyata dia yang banyak berperan gitu kan. Banyak hal yang terjadi tuh tanpa gua sadarin, hubungan yang gua anggap nggak ada, ternyata itu sebenarnya nyata coy. Iya. Yang bahkan lu sama sekali nggak berpikir tentang hal itu, lu bahkan lu mengutuk gitu, kayak apaan sih nih, gua kayak nggak punya keluarga. Tapi di balik itu tuh yang nggak gua tahu justru itu yang terjadi. Nah di situ tuh titik dimana gua gue nggak bisa kayak gini terus. Makanya semenjak selesai retret hati bapak itu, gue mulai ya rayu tante gue, udahlah jangan marah-marah lagi. Gue mulai acak-acak bercanda opung gue, sampai akhirnya ya itu mereka balik lagi menganggap gue ada. Tahu dong. Menurut pandangan lu nih, hubungan lu sama sesama sama Tuhan tuh harus setara atau gimana menurut lu? Seimbang lah. Seimbang ya harus lah. Kayak kalau lu terpaku sama Tuhan tapi lu nggak berinteraksi sama sekitar lu, ya sama aja bohong. Demikian juga kalau lu sama sekitar tapi sama Tuhan kurang, ya percuma gitu kan jatuhnya gitu. Karena yang gue percaya, karena hubungan yang baik itu ya kalau lu melakukan dasar-dasar yang lu harus lakukan sebagai manusia gitu. Kebetulan kita Kristen, ya lu sebagai manusia Kristen kan hukum kasih 2 tuh, benar gak sih? Benar. Kalau kita belum ketahui. Dia kan udah nggak merasa yakin. Bener kan? Iya, Iya kan, sama sesama sama Tuhan juga gitu sih. Harus
bersandingan gitu. Ini kesimpulan gue sih, kayak gue nyimpulin dari cerita dia tadi. Menurut gue kuncinya tuh pas lu mau ngebuka hubungan lu untuk ikut ini sih. Thread Iya, itu kuncinya menurut gue kan lu sempet ragu tuh, bocil-bocil. Iya itu. Ternyata lu kayak tetap mau berhubungan gitu. Istilahnya dia open the door gitu untuk mereka. Di situ sih kayak hubungan lu lama-lama pulih. Itu bener-bener mujizat sih. Kayak Tuhan gak ngasih gue ngapa-ngapain ya buat gue ikut itu kali ya. Karena ya hidup gue mulai berubah ya dari situ. Tapi di umur lu yang sekarang 26, lu merasa layak gak sih? Atau maksudnya lu merasa pantas gak punya hubungan dengan serius gitu, hubungan serius. Iya. Wah ini tuh yang gue pikirin tuh. Gue selalu minta sama Tuhan, gue kayak butuh pendamping deh. Gila gak sih? Tapi semakin lama dijauhkan, gue semakin ngerti gue nggak layak coy. Dari segi apa aja, gue mikirnya ya fisik bisa kesampingan, bisa lebih ke dari sifat, dari apa yang ada dalam diri gue juga kayak gue belum layak coy. Belum layak ya, bukan nggak layak. Jangan dong, waduh mas. Soalnya tadi lu bilang belum nggak layak. Emang iya? Iya, awalnya nggak layak. Oh iya belum layak. Aduh, iya yang gue pikirin gitu kayak gue nggak bisa memanage diri gue sendiri. Ketika lu nggak bisa manage diri lu sendiri, gimana lu manage orang lain? Apalagi memanage hal yang menurut gue punya pasangan tuh sakral. Iya. Itu tuh hubungan karena bukan sekedar pacaran sih kalau gue ya sekarang ya. Iya. Harusnya kan gitu. Tapi kadang-kadang manusiawi ya. Saya kan pengen. Aku pengen juga. Tapi gue kalau kilas balik, gue tuh hubungan gue sebelum gue putus sama yang terakhir, toksiknya minta ampun cuy. Parah, toksik Ini banget. masuk ke toxic relationship enggak? Iya sih. Punya pengalaman tersendiri tentang toxic relationship. Parah banget sih gue. Kayak gini deh contohnya, kayak gue bosan sekolah. Ngapain enak ya pacaran cabut. Cabut Toxic gua. sih masuknya. Iya, bahkan kadang-kadang ceweknya yang ngajakin cabut aja yuk. Hayu, abang mah hayu. Jadi hubungannya nggak membangun. Apalagi gue sama yang beda terus selama SMA tuh. Iya, Gue sama beda. Beda maksudnya? Beda Agama. beda iman. Iya, beda kepercayaan. Gue ada satu yang seiman tapi punya dua. Oke, dua. Orangnya dua tapi satu iman dua-duanya, satu gereja. Toksik sekali itu. Playboy ya, Aduh. Rambutnya kelihatan sih. Ya gue masih sekolah juga tuh yang satu iman tapi dua orang itu Sama juga toksik juga? Iya. Sampai ngebuat gua tuh tujuan ke gereja yang nggak ada hal lain selain pucurun. Iya. Berarti nggak menjamin ya, lu punya hubungan dengan orang yang seiman atau tidak seiman pun hubungan lu akan baik-baik aja. Tapi dari apa yang lu bilang itu enggak. Kayaknya tergantung individunya deh. Iya sih. Kalau menurut gua ya karena gua orangnya juga toksik ya. Pada waktu itu. Setoksik-toksiknya lu sampai ini enggak, Bang? Kayak emosi meluap-luap ke pasangan lu. Atau sampai kayak abuse gitu ya? Enggak sih, enggak. Sampai fisik kagak lah, gila sih gua tetap. Gua nakal tapi berotak sih. Sayangnya begitu. Abuse kan juga enggak fisik ya, maksudnya Oh, verbal. Kalau verbal bisa dibilang iya sih kalau verbal. Karena sama-sama gitu. Ini pas sama yang seiman apa yang enggak? Enggak. Kalau sama yang seiman gua kayak lebih Menjaga ya. kemana-mana aja sih, kayak Sabtu sama ini. Ada pesan gak lu buat anak-anak muda yang nonton nih? Kan lu terjun sendiri nih ke bidang ketoksikan relationship. Maksudnya lu mengalami juga. Iya gitu. Mungkin Iya, lu punya pesan apa sebelum mereka terlanjur gitu. Kalau udah berpikir keluar jalur, mending lu perbaikin mindset lu. Kayak nakal dikit gak apa-apa kali ya. Kalau udah misalnya nggak bisa ditahan ya udah mending cut. Karena yang gue temukan di masa lalu gue itu adalah seandainya gue cut saat itu juga, mungkin gue nggak bakal kayak gitu. Mungkin gue bakal baik-baik aja waktu itu. Itu sih yang gue pikirin. Menyesal itu datangnya terakhir, jadi lebih baik kalau udah ngerasa lu berpikir toksik sementara pasangan lu berpikir murni, bagus pikirannya, mending lu cut daripada lu merusak orang jadi dosa juga gitu cuy. Oke.
bagaimana membangun, ini terakhir ya? Terakhir cuy. Bagaimana cara lu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lu? Interaksi kecil-kecil kayak gini deh. Kalau lu mau melangkah keluar rumah, coba mulai dari situ dalam nama Yesus. Itu lu udah merasa aman gak sih? Iya. Kayak cerita lagi gue boleh gak sih? Boleh. Oh, ya, tapi ini serius gue kayak gue ngerasa dalam nama Tuhan Yesus itu berdampak banget waktu gue turnamen taekwondo. Gue baru pertama ikut taekwondo, 6 bulan kemudian gue ikut turnamen gede itu se-Bekasi dikumpulin. Gue ada 8 pertandingan, 7 gue menang. Itu menangnya mulus banget cuy. Dan yang terakhir itu gue pede. Itu salah gue. Gue pede sama gue sendiri. Pertandingan pertama gugup banget kan karena kebetulan sabang gue, guru gue itu Kristen, dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, ngikutin. Dia lagi dalam nama Tuhan Yesus, sudah selama 6 kali tuh menang terus tuh lancar dari mulai kualifikasi sampai akhirnya semifinal. Terus begitu semifinal lawan gue kecil umurnya ini kayaknya di bawah gue banget dan badannya kecil. Pede dong, menang ini mah, set. Kalah gue 12-9, beda 3 angka gara-gara dia yang pendek bisa nendang pala gue. Itu gue kalah di situ. Kan kalau dulu tuh taekwondo poinnya sampai 12. Kalau lu udah 12 lu menang gitu kan. Kok bisa nih orang? Wah, di situ gue bener-bener apa yang gue ingat, apa yang kurang ya. Perasaan gue udah fokus banget. Kayaknya nggak dalam nama Tuhan Yesus. Gue mikirnya gitu sih. Itu kali ya gara-gara nggak percaya akan kuasa Tuhan gitu. Gue sering banget jadi sering ingat itu kayak gue mau ngapain aja ya selalu dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan sama Tuhan tuh ya sekecil apapun akan berdampak besar kalau lu mengimaninya. Menurut gue gitu. Tadi pesannya satu yang dari toxic relationship. Satu lagi dong pesan. Kalau berhubungan sama Tuhan ya pasti mencakup segala aspek dalam kehidupan lu sih, dari lu gimana cara lu bersikap, gimana cara lu bertindak, gimana lu cara lu bersosialisasi. Karena kita ini wibawanya kan jadi terang di tengah-tengah gelap, domba di tengah serigala. Ya karena lu terpaut sama itu ya lu harus pikirin baik-baik sebelum lu bertindak. Ingat ajaran yang udah dikasih ke lu dari firman Tuhan kan, yang dari kecil sekolah minggu kan nggak mungkin nggak tahu kan mana yang baik mana yang buruk. Selalu bergantung sama Tuhan, jangan menutup diri lu, karena semakin terbuka diri lu, ilmu yang masuk makin banyak, dan ditambah lu berpengertian atas dasar firman Tuhan tuh pasti bisa jalani hidup dengan baik sih. Oke, thank you Bang Bernard. Thank you guys. Lu mau kemana setelah ini? Cari pacar.